إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena takwa inilah yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki pada kita di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi manusia-manusia yang jujur. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan bagi mereka yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, yang telah berikrar untuk menjadi orang-orang beriman. Kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak apa yang Allah perintahkan. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba-hamba yang telah mengaku beriman untuk bergabung di dalam barisan orang-orang yang jujur, untuk menjadi orang-orang yang jujur. Sebaliknya, sifat dusta atau akhlak dusta merupakan akhlak orang-orang munafik. Dusta bukan akhlaknya orang-orang beriman. Kalau tadi Allah menyuruh orang yang beriman untuk berlaku jujur dan menjadi orang-orang yang jujur, orang munafik berbeda dengan mereka. Mereka senantiasa berdusta. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalathun, ada 3 tanda dari orang-orang munafik. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Maka berhati-hatilah dengan dusta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lisan-lisan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa berdusta, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kelompok orang-orang munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin sidang salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum, kejujuran akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita di dunia maupun di akhirat.
Tidak ada kamusnya orang yang jujur itu rugi. Tidak ada kamusnya orang yang jujur itu sengsara. Allah yang menjamin kebahagiaan, keberuntungan bagi orang-orang yang jujur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kita semua untuk beriltizam, konsekuen, komitmen dengan kejujuran. Kata Nabi, fa'alaikum bis-sidq. Hendaknya kalian berlaku jujur, bersikap jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pelakunya menuju surga. Orang yang jujur, Allah akan memberikan hidayah kepada dirinya berupa kebaikan. Orang yang senantiasa jujur, Allah akan mempermudah dirinya mendapatkan kebaikan, mengetahui kebaikan dan mengamalkan kebaikan. Berbeda dengan orang-orang yang dusta. Dan kebaikan ini akan membawanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejujuran juga akan mendatangkan ampunan dari Allah dan mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah dan siapa yang berhak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dari Allah dan ajran azimah, pahala yang sangat besar. Siapa di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan dan orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, was-sadiqina was-sadiqat, yaitu laki-laki dan perempuan yang punya karakter jujur. Karakteristiknya jujur. As-sadiq, Allah menggunakan dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ismul fa'il, artinya pelaku. Kejujuran sudah menjadi karakternya. Orang-orang seperti inilah akan mendatangkan, Allah sepertinya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar, balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum. Selain itu, kejujuran dalam niat dapat menghantarkan seseorang mendapatkan pahala walaupun dia belum beramal. Kejujuran dalam niat akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan fadilah, pahala walaupun dia belum beramal dengan amalan tersebut. Hanya sebatas niat. Tapi niat yang diiringi dengan kejujuran, niat yang jujur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allahu syahada bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in kana mata ala firasyih." Kata Nabi, siapa memohon kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi syahid, mati syahid, dia jujur, dia mohon kepada Allah dengan kejujuran, dia niat, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, kata Allah. Maka kata Nabi, maka Allah akan memposisikan atau mengangkat derajatnya mencapai posisi para syuhada, orang-orang mati syahid, wa in kana mata ala firasyih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, walaupun dia mati tidak dalam medan perang, tapi karena niatnya yang jujur, maka Allah mengangkat derajatnya menuju para syuhada, menuju makamnya para syuhada dengan niat yang jujur. Ini balasan bagi mereka orang-orang yang jujur. Kemudian kejujuran juga dapat mendatangkan barakah dalam kehidupan kita, terlebih dalam dunia bisnis kita. Transaksi yang kita lakukan harus dilandasi dengan kejujuran. Inilah akan mendatangkan barakah dari Allah, yang akan mendatangkan keuntungan yang hakiki. Adapun orang-orang yang tidak jujur, berdusta, berbohong, menipu, maka Allah akan mencabut barakah dalam kehidupan mereka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqah." Kata Nabi, penjual dan pembeli itu punya hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli mereka. Ma lam yatafarraqa,
selama mereka belum berpisah dari majlis tersebut. Mereka punya hak pilih. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kata Nabi, kalau seandainya kalau keduanya, pembeli dan penjual, berkata jujur, bersikap jujur, wa bayyana, dan mereka semua menjelaskan apa adanya tentang transaksi tersebut, tentang barangnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberikan barakah. Allah akan memberikan barakah dalam transaksi mereka berdua. Para hadirin, saya pernah berbicara tentang masalah barakah. Dan barakah inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya anak, bukan luasnya rumah, tapi barakah yang paling penting. Karena segala sesuatu yang di dalamnya mendapatkan barakah dari Allah, maka kita akan dapat memanfaatkan. Kita akan dapat menikmati sesuatu tersebut, dan Allah akan menjadikan banyak sesuatu yang sedikit dengan barakah. Akan tetapi jika sesuatu itu tercabut barakahnya dari Allah, maka yang banyak menjadi sedikit, yang luas menjadi sempit. Inilah pentingnya barakah. Dan salah satu yang mendatangkan barakah dalam kehidupan kita, mendatangkan barakah dalam bisnis kita, transaksi kita, adalah kejujuran. Kelanjutan dari hadis tadi, Rasulullah SAW, beliau bersabda, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Sebaliknya, ketika penjual dan pembeli mereka berdusta, wa katama, dan menyembunyikan aib yang ada pada barangnya, tidak jujur, maka Allah akan mencabut barakah dari dalam transaksi tersebut. Maka jangan pernah berpikir kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar dengan kebohongan. Mungkin seorang mendapatkan harta yang banyak dengan kebohongan yang dia lakukan, tapi demi Allah dia tidak akan merasakan manfaatnya. Dia akan merasakan justru hartanya cepat habis, berkurang, karena Allah mencabut barakah dari harta yang dia miliki. Inilah pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita. Kemudian para jamaah, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau syahadat yang kita ikrarkan, syahadat yang kita ucapkan, tidak akan memberikan manfaat kecuali bagi orang-orang yang mengucapkannya dengan jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nar." Kata Nabi, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbi, dengan syarat dia mengucapkannya, dia mengikrarkannya jujur dari hatinya, illa harramahu Allahu 'alan nar, kecuali Allah pasti akan mengharamkan neraka bagi orang tersebut. Ini menunjukkan syahadat kita akan bermanfaat dengan kejujuran. Dan orang yang jujur mengucapkan syahadatnya adalah orang yang mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut. Orang yang jujur dalam syahadatnya adalah orang yang perilaku sehari-harinya mencerminkan dua kalimat syahadat yang telah dia ikrarkan. Tidak seperti orang-orang munafik dan divonis dusta oleh Allah, divonis dusta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi, tapi perilaku mereka, sikap mereka, pemikiran mereka, konsep pemikiran mereka bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, itulah manfaat kejujuran. Marilah kita senantiasa untuk menjadi orang-orang jujur. Jujur dalam keimanan kita, jujur dalam perkataan kita, jujur dalam perbuatan kita. Kita berbuat di hadapan Allah karena ikhlas semata-mata mencari ridha Allah, bukan berdusta, tidak riya, tidak sum'ah. Kita berbuat di hadapan manusia juga betul-betul tulus dari hati kita, bukan perbuatan para penjilat,
bukan perbuatan para orang yang suka basa-basi, tapi betul-betul apa yang dia lakukan, apa yang dia tampakkan, betul-betul tulus dari hatinya. Inilah orang-orang yang jujur. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan, jaminan dari Allah. Allah akan menjaganya, Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang syahadat kita jujur, lisan kita jujur, dan sikap sehari-hari kita adalah kejujuran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum saya tutup khutbah Jumat ini, saya menyampaikan sebuah pernyataan dari istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, sesungguhnya akhlak, perilaku yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dusta. Akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dusta. Jika kita tidak ingin menjadi musuh Rasulullah di hari kiamat, jangan pernah berdusta. Jadilah manusia-manusia yang jujur, bukan menjadi manusia-manusia yang dusta. Dusta dalam keimanannya, dusta dalam beragama, dusta dalam lisannya. Jadilah manusia-manusia yang jujur agar kita dapat berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkan doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك صدقا في القول والعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا واعتدلوا وسدوا الخلل. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Mohon perhatian, saf posisi kaki tepat di persambungan antara dua karpet. Mohon yang masih melebihi maju sedikit. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.